Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semua, kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga dengan materi laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan. Karena dari laporan keuangan ini, perusahaan bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan sendiri ini sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemilik atau pihak lain. Kemudian laporan keuangan ini juga menyediakan rangkuman informasi tentang keuangan perusahaan kepada pemilik. Dan laporan keuangan ini digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama adalah bahwa perusahaan itu bisa mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, dari laporan keuangan ini bisa mengetahui kemampuan perusahaan di dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki di dalam menghasilkan baik profit secara efisien dan investasi terhadap aktiva tetap. Pemakai laporan keuangan ini ada dua, yaitu dari sisi pengguna internal dan yang kedua adalah dari sisi pengguna eksternal. Pengguna internal yaitu adalah dari pihak manajemen, sedangkan dari pihak eksternal yaitu seperti investor, kreditur, masyarakat maupun pemerintah. Di mana kepentingan dari laporan keuangan ini tentunya sangat berbeda. Kalau dari sisi manajemen lebih cenderung kepentingan dari laporan keuangan ini digunakan untuk kemajuan dari perusahaan, sedangkan kalau dari pihak eksternal cenderung lebih pada individu dari masing-masing pihak tersebut. Antara investor, kreditur, masyarakat, dan pemerintah, laporan keuangan ini memiliki kepentingan yang tentunya berbeda-beda. Contohnya investor, dari laporan keuangan ini, investor bisa mengetahui apakah investor ini akan memutuskan untuk menginvestasikan dananya atau tidak. Kalau kreditur lebih terkait pada masalah hutang, sedangkan pemerintah lebih terkait dengan perpajakan yang dilakukan. Ini manfaatnya. Kemudian yang perlu mendapat perhatian dari para penganalisis laporan keuangan di sini ada 6, yaitu dari sisi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba, efisiensi penggunaan aktiva tetap, kemudian ada tingkat pengembalian yang dicapai dari total aset yang digunakan dan aliran kas. Sedangkan laporan keuangan ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Meskipun yang sering digunakan ini 2 ya, neraca dan laporan laba rugi. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan dari laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Karena 2 hal ini akan terkait dengan neraca dan laporan laba rugi. Akan saya jelaskan secara singkat masing-masing dari komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca di sini digunakan untuk melihat posisi keuangan suatu perusahaan, di mana menggambarkan dari sisi aset, yaitu pada sisi aktiva, sedangkan yang pada sisi sebelah kanan adalah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Ini unsur-unsur dari neraca tidak perlu saya sampaikan. Nah, aset itu apa? Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini tidak harus berupa dalam bentuk kas. Aset itu ada aset lancar, aset yang periodenya jangka pendek, dan ada aset tetap, yaitu aset yang periodenya jangka panjang. Sedangkan pada sisi kanan, pada sisi pasiva, itu ada 2. Yang pertama adalah kewajiban atau hutang. Hutang di sini baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, sedangkan yang kedua adalah ekuitas atau modal sendiri. Saya yakin semua mahasiswa sudah bisa memahami dari isi neraca karena ini sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci pada mata kuliah akuntansi dan biaya.
Ini bentuk dari neraca. Neraca bisa berbentuk skontro, yaitu sisi kiri dan kanan. Yang kedua bisa berbentuk stafel, yaitu dari atas dan bawah, di mana jumlah antara aktiva dan pasiva itu harus sama. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan suatu laporan di mana bisa melihat hasil kegiatan operasional perusahaan. Apakah perusahaan itu menderita kerugian ataukah perusahaan itu mendapatkan laba. Di mana jika perusahaan mendapatkan laba, maka dapat dikatakan pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Perusahaan akan menderita kerugian jika pendapatan lebih kecil dari biaya operasionalnya. Bentuk dari laporan laba rugi ini hampir sama, ada judul dan sebagainya. Komponennya juga tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Pengertian dari pendapatan di sini merupakan aliran masuk sumber ekonomi ke dalam perusahaan. Contohnya ada penjualan dan sebagainya. Kemudian di sini juga penghasilan, kenaikan manfaat dan sebagainya. Yang kedua adalah beban atau biaya. Beban di sini merupakan aliran keluar sumber ekonomi. Jadi hati-hati jangan terbalik. Kalau pendapatan itu aliran masuk, sedangkan beban aliran keluar. Contoh-contohnya bisa dibaca di dalam buku ya. Ini bentuk dari laporan laba rugi, pendapatan, biaya operasional sampai pada laba bersih setelah pajak. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menyajikan terjadinya perubahan modal perusahaan sebagai akibat dari adanya operasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Isi dari laporan perubahan modal itu ada laba bersih yang diperoleh, kemudian bisa juga adanya setoran tambahan dari para pemilik. Kemudian pada laporan perubahan modal ini bisa terjadi adanya kenaikan ekuitas, bisa juga terjadi adanya penurunan ekuitas. Kemudian bentuk dari laporan perubahan modal ini bisa dilihat seperti ini ya, untuk contohnya nanti bisa dilihat di buku. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, di mana isi dari laporan kas adalah penerimaan kas, pengeluaran kas, kemudian bisa dilihat diperbandingkan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka apakah perusahaan pada periode tersebut terjadi saldo atau surplus atau terjadi defisit. Itu. Ini bentuk dari laporan arus kasnya. Kemudian pada saat perusahaan ingin melakukan atau ingin melihat apakah perusahaan itu kinerja keuangannya sehat atau tidak, maka perlu melakukan suatu analisis laporan keuangan. Di dalam melakukan analisis laporan keuangan, maka bisa menggunakan yang disebut dengan rasio keuangan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan satu perusahaan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita bisa melihat apakah kinerja keuangan perusahaan itu sehat, ataukah tidak sehat, ataukah mungkin mendekati bangkrut dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan profit secara efisien dan tentunya pada investasi aktiva tetap. Ada dua jenis analisis keuangan yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu analisis tren atau time series. Kemudian yang kedua adalah analisis cross-sectional. Untuk time series, ini kita melakukan suatu analisis dalam beberapa periode. Sehingga kita bisa mengetahui naik turunnya ya dari komponen-komponen laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Sedangkan kalau analisis cross-sectional itu biasanya akan membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri. Nah biasanya dari analisis tren, time series dengan cross-sectional ini yang sering digunakan adalah analisis tren atau time series. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggunakan analisis cross-sectional. Alur prosedur dari analisis bisa dilihat, ini ada 5 ya.
Yang pertama, kita lakukan review terhadap data laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan struktur modal. Tentunya data laporan keuangan ini harus benar dan tepat. Apabila dari data laporan keuangan ini tidak benar dan tidak tepat, maka akan berdampak pada saat kita pengambilan keputusan atau solusinya. Pasti tentunya juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan masa yang akan datang terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menghitung, kemudian membandingkan. Di dalam membandingkan ini kita lihat analisis kita apakah dalam bentuk cross section ataukah time series. Kemudian hasil dari perbandingan kita interpretasikan, kemudian kesimpulan atau solusi. Saya masuk pada langkah yang kedua. Untuk masuk pada langkah kedua, setelah kita mendapatkan laporan keuangan yang tepat dan benar, maka kita perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan berbagai teknik analisis. Di sini yang akan kita pelajari ada 3, yaitu merupakan rasio-rasio dasar ya yang ada di dalam laporan keuangan dan sering digunakan. Yang pertama disebut dengan analisis tendensi posisi atau bahasa familiarnya atau bahasa kerennya yang sering kita baca adalah analisis horizontal atau trend analisis. Sedangkan yang kedua analisis persentase per komponen atau common size, dan yang ketiga analisis rasio keuangan. Kalau pertanyaannya antara 3 ini mana yang baik? Dari ketiga ini saling mendukung. Akan lebih bagus lagi apabila kita lakukan analisis dari 3 hal ini sehingga akan memperkuat hasil analisis, interpretasi, dan keputusan yang kita berikan kepada perusahaan tersebut. Kita mulai dari trend analisis. Bagaimana cara kita melakukan analisis menggunakan trend ini? Yang pertama, trend analisis ini biasanya dalam bentuk time series. Kita akan melakukan analisis lebih dari 1 periode laporan keuangan. Jadi bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kita butuhkan di sini adalah laporan keuangan historis, ya. Laporan keuangan historis. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu tahun dasar. Di mana tahun dasar ini yang nilainya akan ditentukan sama dengan 100%. Bagaimana cara menentukan tahun dasar? Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah yang kita tetapkan sebagai tahun dasar adalah tahun pertama. Tahun pertama yang akan kita analisis. Misalnya kita ingin menganalisis 2015 sampai 2019, maka yang kita jadikan dasar 2015. Sedangkan cara yang kedua, kita cari tahun yang terbaik kinerjanya. Jadi 2015 sampai 2018 tadi kita lihat kinerja terbaik, itu kita jadikan sebagai tahun dasar. Kemudian langkah kedua, kita tentukan nilai untuk tiap tahun berikutnya. Jadi kita cari tahun analisis dibagi dengan nilai tahun dasar. Jadi tahun periode yang kita hitung, kita bagi dengan laporan keuangan sebagai tahun dasar, kita kalikan 100%. Ini contohnya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Jadi misalnya kita ingin menganalisis dari tahun 2017 sampai 2019, maka bisa kita perhatikan atau kita hitung trennya 2017 sebagai tahun dasar, 2018, 2019 kita hitung. Contohnya misalnya pendapatan di 2018 yaitu dari data laporan keuangan yaitu tahun 2018 dibagi dengan data laporan keuangan tahun dasar kali 100%. Maka di sini totalnya 111%. Dari sinilah kita bisa melakukan analisis. Kita bisa melihat naik turunnya tren dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian analisis yang kedua, analisis persentase per komponen. Yang pertama, langkah pertama, bahwa pada persentase per komponen ini kita hanya akan menganalisis 1 periode saja. Ya, 1 periode, dan yang akan kita perbandingkan adalah antar komponen. Langkah yang kita lakukan sama menentukan tahun dasar. Nah, menetapkan tahun dasar ini dikembalikan pada analisis. Apakah dari sisi total aktivanya, ataukah mungkin dari sisi aktiva tetap atau aktiva lancar. Kita ingin melihat secara rinci apa tidak.
Kemudian yang kedua, sama kita tentukan nilai untuk setiap komponen dalam laporan keuangan yang dianalisis, kemudian kita perbandingkan. Ini contohnya seperti ini, ya. Di sini bisa kita lihat tahun dasarnya adalah total aset 4,7. Ini salah satu contohnya yaitu kas. Itu kita hitung dari data laporan keuangan 2019 dibagi dengan tahun dasarnya kali 100%. Nah, dari common size ini untuk melakukan analisis kita lihat dari persentase tertinggi terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat persentase tertinggi itu pada komponen apa. Seperti di sini pada piutang. Kalau piutangnya terlalu besar, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Seperti itu. Ini contoh perhitungannya ya. Ini dari laporan laba rugi hampir sama, tahun dasarnya adalah pendapatan dan seterusnya. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis rasio jenis-jenisnya ini ada 5. Yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek. Nah, pada rasio likuiditas ini cirinya kita akan memperbandingkan yaitu komponen-komponen yang periodenya jangka pendek, yaitu antara aktiva lancar dan hutang lancar. Bentuknya adalah dalam bentuk persentase. Sedangkan rasio solvabilitas ini cenderung kemampuan perusahaan di dalam membayar total hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Jadi cirinya pada solvabilitas, kita ingin melihat rasio dari sisi pasiva pada sisi hutang. Jadi kita perbandingkan modal perusahaan ya, hutang kan termasuk salah satu modal perusahaan. Kemudian rasio aktivitas ini mengukur kemampuan perusahaan ya, menjual persediaan atau mengumpulkan piutang. Biasanya pada rasio aktivitas ini lebih mengarah pada frekuensi dan sebagainya. Kemudian rasio profitabilitas ini lebih fokus pada masalah profit, rasio profit ya, sehingga pengertiannya rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tentunya rasio pada profitabilitas ini juga terkait dengan profit atau margin yang dimiliki atau yang ada pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan rasio pasar, rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen. Dari 5 rasio ini, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar itu dalam bentuk persentase atau perbandingan. Sedangkan yang berbeda rasio aktivitas yang tadi saya sampaikan itu bisa dalam bentuk frekuensi dan sebagainya. Ini misalnya ada neraca, ada pengertian per masing-masing, alat ukurnya ya, rasio likuiditas tujuannya. Jadi ini tidak perlu saya sampaikan secara panjang lebar ya. Jadi rasio lancar, kemudian ada yang disebut quick ratio atau rasio quick, ada cash ratio untuk likuiditas. Kemudian rasio solvabilitas seperti yang saya sampaikan, rasionya contohnya total hutang berbanding total aset, time interest earn. Kemudian ada debt to equity ratio, long term debt to equity ratio. Diperhatikan di sini terkait tentunya dengan hutang perusahaan. Rasio aktivitas, di mana rasio di sini ada perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva dan seterusnya rasionya. Sedangkan pada rasio profitabilitas ada profit margin, ada return on asset, ada return on equity dan sebagainya. Ya. Kemudian rasio pasar, ada PER, ada dividend yield, ada rasio pembayaran dividen. Nah, ini evaluasi rasio-rasio keuangan ya, pada liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio. Jadi bisa dilihat salah satu contohnya ya, seperti current ratio. Kalau current rasionya naik, membaik. Kemudian kalau quick rasionya naik, membaik. Kemudian pada leverage ratio, debt to total asset ratio, kalau naik bagaimana? Memburuk dan sebagainya. Nah, ini adalah evaluasi secara sederhana. Ini pada profitability, kemudian pada market value ratio.
Keterbatasan dari analisis rasio di sini bisa diperhatikan bahwa kalau kita membandingkan dengan rata-rata industri, seringkali kita menemui kesulitan karena kita harus mencari rasio-rasio dari rata industri yang sejenis. Sementara rata-rata industri ini belum tentu menunjukkan suatu kinerja yang baik. Kemudian faktor-faktor iklim ini juga dapat mempengaruhi rasio. Kemudian adanya praktek window dressing teknik. Ini dapat membuat laporan keuangan dan rasio terlihat seperti sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita sulit mengatakan apakah rasio tersebut baik atau buruk. Rasio yang berbeda tentunya memberi tanda yang berbeda sehingga kita sulit mengatakan apakah kondisinya kuat atau lemah. Kemudian ada juga pada analisis di sini yang disebut analisis DuPont. Ini sangat penting, sistem DuPont ini dirancang menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, kemudian perputaran aktiva, penggunaan utang itu bisa berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas. Biasanya perusahaan memakai sistem DuPont ini untuk menganalisis cara-cara bagaimana memperbaiki kinerja perusahaan. Makanya tadi saya katakan sistem DuPont ini sangat penting di dalam kita menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Ini saya berikan contoh caranya ya, kita buat dalam bentuk diagram. Ini cara melakukan analisisnya, yaitu misalnya ROE-nya berubah, penurunan ROE bagaimana apabila margin laba turun, apabila yang turun adalah perputaran aset. Setelah itu bisa kita ketahui penyebab dan permasalahannya. Ini bentuk-bentuknya ya, analisis DuPont. Bisa dipelajari di sini. Nah, ini beberapa laporan keuangan. Saya minta nanti semua mahasiswa bisa latihan soal bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dari laporan keuangan tadi, baik dengan menggunakan analisis tren, analisis common size, dan juga analisis dengan menggunakan rasio. Begitu juga saya minta pada soal kedua, adik-adik semua bisa mengisi dari komponen-komponen yang ada di neraca dengan data yang ada di atas tersebut. Ini soal ketiga, ini juga mohon bisa juga dikerjakan. Soal keempat, supaya adik-adik semua lebih memahami apa yang dikatakan laporan keuangan dan bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan bisa lebih memahami tentang laporan keuangan dan bagaimana cara kita menganalisis kinerja keuangan dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.